Halo semuanya, Comic with me, balik lagi bareng gua di channel Ardi Movie. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film action lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, Mimin saranin buat kalian nonton video Mimin sebelumnya, karena film ini lanjutan dari film sebelumnya. Daripada semakin penasaran, siapkan gorengan kalian, gunakan handset, dan film pun dimulai. Pasar anjing. Film dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara mobil dengan motor. Setelah berhasil menjatuhkan pemotor tersebut, John mengambil barang yang ada pada jaket pemotor tersebut. Entah apa benda tersebut, tetapi sepertinya benda tersebut memiliki eksistensi dalam film kali ini. Di lain tempat terlihat beberapa bandar pengedar narkoboy sedang mengumpulkan beberapa narkoboy yang mereka seludupkan dengan mobil taksi sebagai alat untuk mengelabui para polisi. Ini dia Abram Tarasov. Dia marah-marah karena salah satu keponakannya yaitu Losef Tarasov dibunuh oleh John Wick yang hanya karena membunuh seekor anjing dan juga mencuri mobil kesayangannya. It is John Wick's car. He killed my nephew over his car. Di sisi lain, John masuk ke sebuah tempat menggunakan kartu yang ia ambil dari pemotor tadi. Di sana dia membunuh para pasukan Abram satu persatu dan mencari mobil miliknya. Setelah berhasil mengambil mobil miliknya, pertarungan tak sampai di situ. Mereka terus mengejar sang Baba Yaga dan berusaha menghentikan dan bahkan membunuhnya. Setelah berhasil membunuh seluruh pasukan Abram, John datang menemui Abram di kantornya. Dia mengajak Abram untuk berdamai dan tidak ada lagi perpecahan di antara mereka. Setelah mengerjakan seluruh tugasnya, John kembali membawa mobil itu ke rumahnya. Ya, dari sekian banyak pertarungan, hanya mobil itu yang bisa ia selamatkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa nyawa anjing milik John tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya datanglah Aurelio ke tempat John berada. John memintanya untuk memperbaiki mobil miliknya dan Aurelio memberitahu bahwa mobil itu akan siap di hari Natal nanti. Setelah itu John kembali mengubur semua perlengkapannya di basement rumahnya. Dan mungkin ini adalah hal terakhir yang dilakukan John untuk terbebas dari lingkungan para pembunuh bayaran. Malam harinya datanglah seseorang ke rumahnya. Dia adalah Santino, merupakan salah satu orang dalam jaringan para pembunuh bayaran menghampiri kediaman John. Terlihat di sini Santino ingin meminta bantuan untuk menyelesaikan misinya, tetapi John tidak ingin terlibat kasus pembunuhan lagi karena dia memang benar-benar ingin keluar dari lingkungan itu. Santino memberi John sebuah segel perjanjian yang mereka sebut sebagai marker. Santino dan Tinio menunjukkan marker ini kepada John Wick untuk menunjukkan bahwa John berutang budi kepadanya. Marker tersebut adalah bukti janji sumpah darah yang pernah dibuat John untuk Santino, yang mengharuskannya memenuhi permintaan apapun dari Santino. Karena John menolak permintaan Santino, inilah yang terjadi. I'm sorry. I'll see you soon, John. Keesokan harinya John datang ke Hotel Continental untuk menemui manajer di tempat tersebut. Ya, ini dia Winston yang merupakan manajer di The Continental. Winston menanyakan kenapa John menolak segel yang diberikan oleh Santino. John menjawab bahwa dirinya hanya ingin pensiun dan tidak ingin masuk ke dunia kriminal lagi. Tetapi Winston menjelaskan bahwa ada dua peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh para pembunuh bayaran. Yang pertama, tidak ada pembunuhan bisnis yang dilakukan di area Continental. Kedua,
Setiap segel perjanjian harus dihormati, dan ketika pihak terkait menolak permintaan pihak pertama yang mempunyai segel perjanjian tersebut, para petinggi kontinental justru bahkan lebih sadis jika tradisinya dilanggar. Tak menghormati pemilik segel, Jon akan mati. Kabur dari pemilik segel, Jon juga akan mati. Bahkan membunuh pemilik segel, Jon juga akan mati. Pilihan terbaik adalah menuruti perintah pemilik segel tersebut. Entah Jon mau membunuhnya atau tidak, lakukan hal itu ketika segel perjanjian sudah terpenuhi. Setelah itu Jon menemui kediaman Santino. Santino mengungkapkan bahwa dia ingin membunuh saudarinya sendiri dikarenakan setelah kematian ayah mereka, seluruh jabatan yang dipegang ayahnya dahulu seluruhnya diberikan kepada saudarinya. Sebenarnya dia bisa melakukannya sendiri, tetapi dia masih begitu menyayangi saudarinya itu. Maka dari itu dia menyuruh Jon untuk melakukan pembunuhan itu supaya Santino mendapat jabatan ayahnya tersebut. I needed the boogeyman. What say you? Never want to waste words. Setelah memakai seluruh perlengkapannya, Jon datang di Hotel Continental Roma. Di sana dia memesan kamar untuk peristirahatan dirinya. Tiba-tiba dia disambut oleh manajer Continental Roma. Ini dia Julius, merupakan manajer di tempat tersebut. We had retired. Sei qui per il Santo Padre. One of our finest rooms. Enjoy your stay. Setelah itu Jon keluar untuk membeli seluruh perlengkapan yang ia butuhkan untuk pertempuran kali ini, dari jas anti peluru, peta blueprint Roma, dan persenjataan yang lebih mumpuni untuk pertempuran kali ini. Trigicon acupoint with 1, 2, 3 gates. Just sew it between the fabric. Could you do a rush order? Do enjoy your party. Malam harinya Jon bersiap dengan seluruh persenjataannya. Dia mendatangi kediaman Gianna melalui terowongan bawah tanah di tempat tersebut. Dia menaruh beberapa senjata di tempat tersebut. Ini dia Gianna, merupakan saudari dari Santino. Dia datang disambut seluruh pasukannya. Di sini Gianna bertemu salah satu petinggi juga. Dia bernama Mr. Akoni. Di sini Akoni menuduh Gianna mengambil sesuatu darinya. Gianna menolak tuduhan tersebut. What is yours is now ours. Enjoy the party. Gianna menyuruh bodyguardnya keluar, sedangkan dirinya akan berubah tampilan sambil menikmati pesta yang sedang ia adakan. Di sana terlihat Jon sudah berada di sana. Jon tidak langsung membunuh Gianna saat itu juga. Gianna menanyakan apa yang membuat Jon kembali bekerja. Jon menjelaskan bahwa tugasnya kali ini didasari oleh janji yang terikat segel di marker. Dengan keterangan tersebut, Gianna menyadari bahwa semua ini adalah keinginan saudaranya sendiri, yaitu Santino. Dia menjelaskan apa yang akan terjadi setelah kematian dirinya. Santino bakal menguasai seluruh New York, dan hal tersebut merupakan bantuan dari Jon. Gianna kemudian bunuh diri karena dia berkomitmen mempunyai caranya sendiri untuk mati. Do you? Keluar dari tempat tersebut, Jon berpapasan dengan bodyguard Gianna. Pengejaran pun kembali terjadi. Setelah itu Jon berjalan kaki menuju Hotel Continental, tetapi pengejaran tak sampai di situ. Bodyguard Gianna menabraknya dan pertarungan terus terjadi sampai di depan Hotel Continental. Di bar, Jon menjelaskan keterikatan dirinya dengan Santino karena marker segel perjanjian. Tetapi di sini bodyguard Gianna tetap ingin secepatnya memburu Jon, dan begitu pula dengan Jon yang akan melakukan hal yang sama. An eye for an eye, John. I'll make it quick. I'll try and do the same. Malam harinya Santino menelpon Jon, dan seperti biasa inilah yang dilakukan oleh Jon. Is this murder? Melihat hal itu, Santino sedikit cemas dengan apa yang akan dilakukan Jon terhadap dirinya. Kemudian dia membuat sebuah harga dagang, atau lebih gampangnya sayembara, dengan reward sebesar $7 juta bagi siapa yang berhasil membunuh John Wick.
Hal seperti itu sudah biasa terjadi dalam lingkungan pembunuh bayaran seperti John. Setelah tugas John selesai, Winston mendatangi Santino untuk pemutusan segel marker terhadap John. Di sisi yang lain, John berjalan di sebuah keramaian dan karena harga dagang untuk dirinya sudah tersebar luas di seluruh anggota pembunuh bayaran, dirinya menjadi buruan seluruh pembunuh bayaran di seluruh kota. Pemburuan tak sampai di situ, dia bertemu dengan bodyguard Giana lagi. Kita sebut saja Om Jarwo, dan pertarungan pun kembali terjadi. Setelah itu pengejaran tetap berlanjut di mana dua pembunuh bayaran mengejarnya. John memberikan koin kontinental ke salah satu pengemis dan memintanya mengantarkan dirinya ke bos pengemis tersebut. Inilah dia The Bowery King, pemimpin seluruh orang jalanan di tempat tersebut. John meminta bantuan Bowery untuk menemukan keberadaan Santino, karena hanya pasukan Bowery yang mengetahui seluruh orang di New York, karena mereka tersebar di seluruh pelosok kota tersebut. Awalnya Bowery menolak, tetapi John menjelaskan kalau hanya dirinya lah yang bisa menghentikan niat Santino untuk menguasai seluruh New York. Di sisi lain, Santino sedang merayakan keberhasilannya di sebuah museum, dan tepat di waktu yang sama, John berada di sana dan para tamu undangan langsung menepi setelah kehadiran John di tempat itu, dan peperangan pun kembali terjadi. Setelah menghabisi seluruh pasukan Santino berhasil memasuki Hotel Continental New York untuk berlindung dari pengejaran John Wick. Santino menemui Winston dan memerintahkan Winston untuk mencabut keanggotaan John Wick saat itu juga. Tetapi Winston tidak bisa melakukannya karena John tidak melakukan pelanggaran di lembaga tersebut. Ya, dengan penuh luka John datang ke tempat tersebut dan menemui Santino. Di hotel tersebut hanya John yang berani melakukan ini, dan inilah yang dilakukan oleh John. Jonathan, listen to me. Walk away. Setelah semua itu, John kembali ke rumahnya dan melihat seluruh kenangan bersama istrinya sudah hancur. Keesokan harinya, John diminta menemui Winston di suatu tempat. Di sana Winston memberitahu apa yang dilakukan John melanggar peraturan yang telah dibuat para petinggi Continental. Winston terpaksa mengeluarkan John dari The Continental. Di sini Winston tidak langsung membunuh John, tetapi dirinya memberi John kesempatan untuk bisa melarikan diri dari seluruh pembunuh yang akan berusaha membunuhnya. Dan tetapi juga kali ini Winston membuka harga dagang bukan dengan harga, tetapi dia memberi John hukuman dengan menjadikannya sebagai ekskomunikado. Status ini menjadikan individu tersebut sebagai target yang dapat dibunuh oleh siapapun tanpa konsekuensi, karena membunuh orang yang diekskomunikado dianggap sebagai kewajiban, bukan pelanggaran, dan film pun berakhir. I'll kill them. Of course you will. Accounts payable. Excommunicado.